Anda kembali dalam Special Report. Pemirsa, GNPF MUI mengatakan ada ketidakberesan dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Setidaknya terlihat dari tuntutan jaksa kepada Ahok yang dinilai terlalu meringankan. Untuk itu, GNPF MUI akan menggelar aksi kembali dan memberikan dukungan kepada hakim kasus penodaan agama agar berani memberikan vonis berat untuk Ahok. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Irfan Tanjung di AKL Islamic Center di Tebet, Jakarta Selatan. Irfan. Beberapa menit yang lalu, dan seperti yang kita saksikan bersama juga Abe tadi, bahwa pada preskon hari ini memang dihadiri oleh beberapa pengurus GNPF MUI. Salah satunya adalah ketua dari GNPF MUI, yakni Bakhtiar Nasir, yang tadi juga sempat menjelaskan bahwa rencana aksi 55 atau aksi 5 Mei 2017 mendatang merupakan aksi lanjutan dari aksi pada tanggal 28 April yang lalu atau pada Jumat yang lalu terkait dengan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Hampir sama dengan aksi sebelumnya, bahwa aksi yang akan dilakukan pada tanggal 5 Mei mendatang merupakan aksi lanjutan yang dimana nantinya untuk GNPF MUI juga akan menuntut agar hakim bisa menjerat hukuman yang setimpal bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan seperti yang kita ketahui juga, Abe, bahwa sebelumnya jaksa penuntut umum telah menuntut Basuki Cahayapurnama dengan pasal 156 dengan hukuman 1 tahun penjara dan masa hukuman percobaan selama 2 tahun. Dan tentunya terkait dengan tuntutan dari JPU ini dianggap sangat ringan dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, GNPF MUI dan beserta juga ormas-ormas Islam lainnya akan menuntut atau mengawal persidangan ini hingga selesai. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Bakhtiar Nasir yang merupakan ketua GNPF MUI, bahwa rencananya aksi akan dilakukan pada tanggal 5 Mei mendatang, yang dimana aksi ini akan dimulai dengan sholat Jumat di Masjid Istiqlal, kemudian akan dilakukan long march menuju ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan maksud kami Mahkamah Agung terkait dengan rencana ini. Dan tidak hanya itu saja, bahwa rencananya tadi ada beberapa jumlah ulama yang hadir seperti A'agim dan juga Din Syamsuddin dan juga Arifin Ilham. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bahwa untuk hari ini mereka tidak bisa hadir terkait dengan jumpa pers karena ada kesibukan mereka masing-masing. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Bakhtiar Nasir, bahwa untuk para ulama atau tokoh-tokoh Islam akan senantiasa mendukung aksi 55 atau aksi 5 Mei 2017 untuk mengawal secara tuntas kasus atau persidangan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Abe. Laporan Anda langsung dari Tebet, Jakarta Selatan. Iya. Bagaimana Anda merespon apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi, bahwa pada akhirnya ada aksi dan kemudian kita juga menyaksikan ada figur-figur yang sebetulnya ada di GNPF namun juga terlibat di MUI, misalnya Zaitun Rasmin yang juga merupakan wasekjen dari MUI. Bagaimana MUI menanggapi, merespon aksi Jumat ini, 55 ini? Tidak bisa terhindarkan ya. Jadi walaupun memang MUI secara kelembagaan, secara organisasi tidak terlibat langsung dalam pengerahan massa atau turun ke jalan, tetapi sebagai individu yang mempunyai hak juga untuk ikut serta di dalam rangka menegakkan perasaan keadilan ya, yang memang sedang terusik, saya kira ya kita juga tidak bisa melarang. Itu adalah hak daripada warga negara ya, yang kita tidak bisa batasi sama sekali. Tetapi kami tegaskan bahwa secara kelembagaan memang MUI tidak dalam posisi memberikan dukungan atau memberikan perintah untuk kepada masyarakat khususnya umat untuk turun ke jalan. Tetapi juga tidak bisa melarang karena itu adalah hak ya. Dan mengapa itu terjadi? Kita lihat juga kasus-kasus terdahulu bagaimana kemudian masyarakat turun ke jalan itu karena ada sesuatu yang tersentuh ya. Sesuatu yang menyentuh perasaan keadilan, apakah disebabkan karena tadi penegakan hukum yang tidak equal, ya, penegakan hukum yang tidak sesuai dengan perasaan keadilan, ya, dan itu tidak bisa tidak bisa dicegah, ya. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan nanti sebagai obat kepada masyarakat, ya, obat bagaimana mengembalikan kepercayaan atau tadi, ya,
mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap adanya keadilan, tentu Betul. putusan hakim nanti. Ya, jangan sampai ini kan maksudnya masyarakat ini kan mengawal jangan sampai hakim juga diintervensi, karena udah jelas saat ini Jaksa Agung mengintervensi jaksa, sehingga jaksa yang diketuai oleh Ali Mukartono dalam kasus Basuki Cahayapurnama sebagai penuntut umum itu tidak sama sekali bertindak sebagai jaksa. Harus ada analisis yang lebih dalam premis yang Anda sampaikan tadi. Iya. Namun soal bagaimana hakim seharusnya bersifat independen dan memutuskan ini berdasarkan apa yang dia lihat, disaksikan, alat-alat bukti di muka persidangan, harusnya itu sudah clear dan tegas di sana. Bagaimana kemudian menanggapi bahwa ini tidak sekali sebetulnya, bahwa aksi seperti ini kerap disamakan dengan trial by mob, seolah-olah ini merupakan bentuk dalam tanda kutip dalam tanda kutip memaksakan hukuman harus yang seberat-beratnya, tidak berdasarkan apa yang di muka persidangan, dan hakim pun seolah-olah terikat dengan apa yang dilakukan dalam unjuk rasa tersebut. Tidak, hakim tidak terikat dengan apapun, ya. Apakah unjuk rasa, apakah jaksa, ya, apakah pembela itu di dalam persidangan, tapi mempertimbangkan. Termasuk hakim juga wajib mempertimbangkan kondisi sosiologis masyarakat. Nah, ini penting. Karena di dalam pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya, dijelaskan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai yang ada di masyarakat termasuk hukum yang berkembang dan hidup di masyarakat. Fatwa itu adalah hukum yang berkembang beriringan dengan umatnya, hidup bersama, berdampingan, diyakini oleh umatnya. Maka itu juga dipertimbangkan. Tidak seperti jaksa. Jaksa ini seharusnya sesuai dengan undang-undang kejaksaan mempertimbangkan faktor-faktor keagamaan. Tetapi dia tidak mempertimbangkan. Inilah jaksa yang tidak bertindak kapasitasnya sebagai jaksa. Nah, hakim wajib menggali nilai-nilai dan hukum yang berkembang di masyarakat selain tadi pertimbangan kondisi masyarakat, sosiologis masyarakat. Dan kasus ini ingat bahwa tidak hanya masyarakat publik Jakarta. Ini mendapat perhatian atau atensi dari berbagai masyarakat di Indonesia, termasuk dari luar negeri. Dan inilah juga saya yakin hakim di bawah kepemimpinan Pak Budi sebagai ketua majelis hakim, beliau akan mempertimbangkan semua aspek itu dan akan menjatuhkan putusan yang akan semakin menarik ketika disampaikan aspek sosiologis masyarakat yang mana. Mengingat pada akhirnya setelah menyaksikan apa yang terjadi di persidangan, apa yang disampaikan oleh ahli ulama utama yang the charge, juga kita bisa menyaksikan ada persepsi yang berbeda di sana begitu. Dan kemudian terdakwa sendiri pun berhak mendapatkan prinsip hukum yang tidak bisa dinafikan oleh siapapun, presumption of innocence, diduga tidak bersalah. 7,5 juta masyarakat Indonesia yang turun ke Jakarta dalam satu titik. Dengan 7,5 juta yang bergerak dalam satu titik, tidak pernah ada satupun yang kemudian dirugikan. Bahkan satu pendapat yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya bahwa tidak ada satupun dahan yang patah. Artinya tidak ada tuntutan apapun oleh masyarakat ini kecuali untuk menuntut keadilan. Equality before the law. Siapapun yang melakukan tindak pidana kejahatan, ya, maka apakah gubernur, apakah wali kota, presiden sekalipun wajib dituntut, wajib dihukum. Nah, ini yang disampaikan oleh masyarakat hari ini. Baik, apakah kemudian 7 juta masyarakat Indonesia yang disebutkan tadi mewakili 220 juta masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia? Kami akan kembali saat lagi dalam Special Report.